Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jurdun. Saya akan menjawab soal UTS kecerdasan buatan. Sebelumnya, saya akan membacakan kode etiknya terlebih dahulu. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Yang kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Langsung saja ke UTS-nya. Dan ini adalah kode etik yang sudah kita baca di awal tadi. Langsung ke nomor 1. Sebuah mesin dikatakan cerdas, maksudnya kecerdasan buatan, kalau memiliki dua hal berikut, yaitu 1. Bekal pengetahuan dan kumpulan data. 2. Bekal pengetahuan dan kemampuan nalar. 3. Bekal pengetahuan dan software terbaru. 4. Database dan software terbaru. Yang kelima, software terbaru dan kemampuan menalar. Dan saya menjawab bagian yang B, yaitu bekal pengetahuan dan kemampuan nalar. Kenapa saya pilih? Karena mesin itu diperintahkan oleh manusia. Jika pengetahuan yang dimiliki kurang, maka mesin itu tidak akan bisa dikatakan cerdas, tidak akan bisa melakukan sesuatu. Dan kenapa dikatakan kemampuannya nalar? Karena jika tidak memiliki kemampuan nalar, mesin tidak bisa dikatakan cerdas juga. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah: A. Kecerdasan buatannya bersifat permanen, kecerdasan alaminya sering mengalami perubahan. B. Dapat dikomentasikan, kreatif dan inovatif. C. Pemikiran dapat digunakan secara luas, kemampuan berpikir terbatas. D. Kemampuan berpikir terbatas, pemikiran dapat digunakan secara luas. E. Harus bekerja dengan input-input simbolik, menggunakan pengalaman secara langsung. Dan saya memilih pernyataan yang C, yaitu kecerdasan buatannya ialah pemikiran dapat digunakan secara luas. Alasannya, karena pemikiran kecerdasan buatan itu tergantung apa yang diperintahkan. Apa yang diperintah, itu juga yang dikerjakan. Dan kecerdasan alaminya ialah kemampuan berpikir terbatas. Alasannya, karena kecerdasan alami itu pola berpikirnya berubah-ubah setiap saat, tidak pasti sama. Jadi, kecerdasan alami itu adalah pemikiran yang sangat luas. Lanjut ke soal nomor 3. Terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Dari soal ini disimpulkan bahwa soal ini mempunyai aturan, yaitu jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak daripada jumlah dokter di setiap sisinya. Dan kita mempunyai rule, yaitu satu dokter menyeberang bersama satu dokter. 2. Satu orang desa menyeberang bersama satu orang desa. 3. Satu dokter menyeberang bersama satu orang desa. 4. Satu dokter kembali bersama satu orang desa. 5. Satu orang desa kembali. 6. Satu orang desa menyeberang. Di daerah asal ada 3 dokter dan 3 kanibal. Maka agar lebih mempermudahnya, satu dokter kita singkat dengan simbol A. Jadi, dan 3 kanibal kita singkat dengan huruf B. Mula di daerah asal terdapat 3 orang dokter dan 3 orang kanibal, dan di daerah tujuan tidak ada orang.
Dan yang kedua, terdapat 3 orang dokter di daerah asal dan 1 orang kanibal. Dan di daerah tujuan terdapat 2 orang kanibal. Dan langkah yang ketiga, terdapat 3 orang dokter dan 2 orang kanibal. Dan di daerah tujuan terdapat 1 orang kanibal. Langkah keempat, terdapat 3 orang dokter dan tidak ada kanibal. Dan di daerah tujuan terdapat 3 orang kanibal. Langkah yang kelima, terdapat 3 orang dokter dan 1 kanibal. Dan di daerah tujuan terdapat 2 orang kanibal. Langkah keenam, terdapat 1 orang dokter dan 1 kanibal di daerah asal. Dan di daerah tujuan terdapat 2 orang dokter dan 2 orang kanibal. Langkah yang ketujuh, terdapat 2 orang dokter dan 2 orang kanibal. Dan di daerah tujuan terdapat 1 orang dokter dan 1 orang kanibal. Langkah yang kedelapan, terdapat 2 kanibal. Dan di daerah tujuan terdapat 3 orang dokter dan 1 orang kanibal. Lanjut, daerah langkah ke-9, di daerah asal terdapat 3 kanibal dan di daerah tujuan terdapat 3 orang kanibal. Langkah ke-10, terdapat 1 kanibal di daerah asal dan 3 dokter dan 2 kanibal di daerah tujuan. Langkah yang ke-11, terdapat 2 kanibal di daerah asal dan terdapat 3 dokter dan 1 kanibal di daerah tujuan. Dan langkah yang terakhirnya, tidak ada orang di daerah asal dan di daerah tujuan terdapat 3 orang dokter dan 3 orang kanibal. Nah, langkah terakhirnya itu adalah solusinya. Ini adalah gambar diagramnya dari awal kota asal sampai yang paling bawah adalah kota tujuannya. Biar lebih mudah dipahami, saya buat simbol dari setiap diagramnya menjadi seperti ini. Yang mana yang warna hijau adalah asal tujuan dan tempat tujuan, yang mana blok yang warna hitam adalah blok yang sudah tidak terpakai, yang jalannya buntu, dan yang blok putih adalah jalan keluarnya sampai ke kota tujuan. Ini adalah algoritma BFS-nya, yang mana algoritma BFS itu mencari jalan keluar dengan semua cara, dengan segala cara sampai hasilnya terdapat. Ya, di sini kita akan mengevaluasi satu persatu dari algoritma BFS sebelumnya. Yang mana yang A, kita evaluasi yang A, 3 orang dokter dan 3 orang kanibal. Itu mendapatkan blok BCD. Dan yang ditutup adalah A. Kita evaluasi dulu yang BCD. Nah, kita evaluasi dulu satu yang B. Ketika B dibuka, mendapatkan C dan D. Dan yang ditutup adalah A dan B. Kita evaluasi lagi yang C dan mendapatkan D, E, F. Kemudian yang ditutup adalah A, B, C. Begitu seterusnya sampai solusinya ditemukan. Nah, yang ini adalah algoritma DFS. Hampir sama algoritma BFS, akan tetapi algoritma DFS itu lebih simpel karena tidak mencari satu-satu, tidak digambarkan satu-satu, hanya mencari jalan
yang bisa untuk mencarikan solusinya saja. Nah, seperti ini contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.